Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaranisa Azahra dengan NIM J1A118021. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan pemicu kanker. Makanan dapat memicu kanker dikategorikan tergantung pengonsumsian bahan makanan utama, bahan makanan tambahan, tergantung proses pengolahannya, tergantung proses pengemasannya, dan tergantung proses penyimpanannya. Makanan dapat menyebabkan kanker karena makanan tersebut mengandung senyawa karsinogenik. Senyawa karsinogenik itu apa sih? Senyawa karsinogenik adalah senyawa yang dapat memicu pertumbuhan sel-sel ganas pada organ atau jaringan tubuh tertentu. Jadi di tubuh kita terdapat sel-sel yang dapat dipicu oleh senyawa ini sehingga dapat menimbulkan penyakit kanker ini. Senyawa karsinogenik kan tadi tergantung bahan makanan utama, tergantung bahan makanan tambahan, tergantung proses pengolahan dan proses pengemasan dan penyimpanannya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang senyawa karsinogenik yang terdapat pada bahan tambahan pangan. Sebelumnya kita perlu tahu, bahan tambahan pangan itu apa sih? Bahan tambahan pangan adalah bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang ditambahkan secara sengaja ataupun secara alami, bukan merupakan bagian dari bahan baku, gunanya untuk mempengaruhi dan menambah cita rasa, warna, tekstur, dan penampilan dari makanan tersebut. Jadi diharapkan dengan penambahan bahan makanan ini, makanan tersebut bisa bertambah cita rasanya, warnanya lebih menarik, teksturnya lebih bagus, dan penampilan makannya juga lebih menarik. Lalu menurut Kemenkes, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Termasuk di dalamnya adalah pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Fungsi BTP ini apa sih? Yang pertama, fungsi BTP sebagai pengawet makanan dengan cara mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Jadi sebagai pengawet ini dapat menghambat kerja mikroba perusak ini untuk merusak pangan tersebut. Jadi umur makanan lebih panjang. Lalu makanan dapat diproduksi secara massal. Makanan dapat diproduksi secara massal ini seperti di pabrik. Di pabrik memproduksi makanan tidak dalam jumlah sedikit, jadi lebih banyak diproduksi sehingga lebih dipermudah dengan adanya BTP ini. Lalu membuat makanan lebih menarik dan lebih baik. Nah, makanan yang menarik akan menambah atau merangsang selera makan konsumen, sehingga konsumen lebih tertarik untuk memakan atau membeli produk tersebut atau membeli makanan tersebut. Lalu meningkatkan kualitas pangan. Dengan adanya BTP ini diharapkan kualitas pangan tersebut meningkat dengan meningkatkan teksturnya mungkin, atau meningkatkan cita rasanya mungkin, seperti itu. Lalu menghemat biaya produksi juga. Nah, seperti di pabrik tadi, menghemat biaya produksi ini seperti memproduksi secara massal tadi. Kita menggunakan
bahan sintetis misalnya, seperti pemanis sintetis misalnya, dibandingkan sebagai pemanis alami. Pemanis sintetis lebih manis rasanya dibanding pemanis alami. Jadi sedikit saja kita menggunakan pemanis sintetis lebih bertambah manis di makanan tersebut dibanding yang alami kan, jadi menghemat biaya produksi tersebut. Nah, senyawa karsinogen yang terdapat di pangan ini contohnya saja di pengawet. Di pengawet ini berfungsi untuk memperpanjang umur makanan dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tadi saya bilang. Ini untuk menghambat kerja mikroba perusak tersebut, sehingga umur makanan tersebut lebih panjang, jadi lebih lama. Yang tadinya cuma 3 hari bisa sampai sebulan gitu, sebulan atau mungkin setahun. Nah, penggunaan bahan pengawet ini sudah banyak ya, senyawa-senyawa yang dilarang oleh BPOM misalnya atau pemerintah. Nah, contohnya itu seperti boraks ataupun formalin karena berbahaya untuk kesehatan. Tapi ada aja pedagang-pedagang kaki lima yang masih ngeyel dengan penggunaan bahan larangan tersebut karena bahan tersebut lebih murah. Karena lebih murah tersebut makanya menghemat biaya produksinya. Nah, contoh saja formalin. Formalin ini sering ditemukan di pedagang-pedagang kaki lima seperti penjual bakso, somai atau yang lain. Nah, ini tuh karena pedagang ini kurang edukasi tentang bahayanya penggunaan zat tersebut untuk makanan. Padahal zat tersebut berbahaya untuk kesehatan manusia. Penjualnya juga manusia, yang beli juga manusia. Bisa jadi keluarganya juga makan itu. Pemakaian formalin terhadap makanan ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, tidak dihinggapi oleh lalat. Lalu kaku jika penggunaan formalin tersebut banyak. Nah, jika diuji dan dimasukkan ke reagen, muncul gelembung gas. Jadi dapat dilihat ciri-ciri penggunaan formalin pada makanan. Lalu bahaya formalin jika dikonsumsi itu tuh dapat meracuni tubuh, dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, dan karena di formalin tersebut ada senyawa karsinogenik, jadi bisa menyebabkan kanker. Dan lebih parahnya bisa dapat menyebabkan kematian. Kanker juga dapat menyebabkan kematian, tapi kalau sudah stadium tinggi. Lalu ada sakarin. Sakarin ini adalah zat pemanis. Sakarin ini diragukan penggunaannya karena di saat penelitian pertama mengungkapkan bahwa meningkatnya tumor kandung kemih pada tikus, melibatkan pemberian dosis kombinasi antara sakarin dan silamat pada hewan tersebut. Perbandingannya 1:9. Ya, sakarinnya 1, silamatnya 9. Lalu penelitian berikutnya gagal membuktikan resiko atau keamanan sakarin ini. Karena itu beberapa negara membatasi penggunaan sakarin ini. Nah, juga ada penelitian yang mengatakan bahwa sakarin jika digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan tumor kandung kemih, tumor paru, dan hati. Tumor ini juga dapat menyebabkan kanker. Lalu monosodium glutamat atau MSG yang sering digunakan oleh masyarakat untuk bumbu penyedap. Penggunaan MSG secara berlebihan dapat berefek pada kesehatan manusia. Menurut Hiroshi Ohgura dari
The Horosaki University menyatakan bahwa pemberian jangka panjang pada tikus akan memberikan efek kehilangan penglihatan, menderita kelainan retina mata, dan kerusakan sel-sel saraf mata. Begitu juga jika pengonsumsian berlebihan pada manusia. Zat monosodium glutamat ini akan menempel pada retina mata manusia dan mengakibatkan gangguan kemampuan sel untuk memancarkan sinyal ke otak. Menurut WHO, pengonsumsian MSG diperbolehkan 120 mg per kilogram per harinya. Jadi lebih bagus 120 mg per harinya, walaupun kayaknya kurang mungkin karena setiap makanan menggunakan MSG, baik gulai, sayur, makanan utamanya mungkin bisa jadi. Lalu ada rhodamin B dan metanyl yellow. Kedua ini adalah zat pewarna yang sering digunakan oleh pedagang kaki lima. Sering sekali di depan sekolah atau di pinggir-pinggir jalan. Rhodamin B dan metanyl yellow ini dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan kanker kandung kemih. Tidak rhodamin B dan metanyl yellow saja, penggunaan pemanis sintetis secara berlebihan dapat menyebabkan kanker juga, baik kanker kandung kemih, kanker otak, serta kemandulan. Nah, rhodamin B ini bersifat karsinogenik dan memacu pertumbuhan sel jika digunakan secara terus-menerus. Jadi, jika kita membeli makanan yang mengandung pewarna rhodamin B ini secara terus-menerus, kita akan memicu sel kita membentuk kanker kemudian harinya. Sifat karsinogenik tersebut di rhodamin ini disebabkan oleh adanya unsur nitronium dan klorin yang sangat reaktif dan berbahaya. Lalu rhodamin ini sudah diuji toksisitasnya, dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik pada tikus ketika diinjeksi subkutan, yaitu timbul sarkoma lokal. Rhodamin B menyebabkan aktivitas mutagenik dan kerusakan DNA pada sel ovarium tikus. Itu percobaan terhadap tikus. Sekian penjelasan dari saya tentang makanan pemicu kanker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.